Selamat sore Bu Eni juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Julia Megawati Manulang dengan nomor NRP 2017-230-221. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Strategi Korea Selatan dalam Membendung Pengembangan Nuklir Korea Utara. Kemudian saya akan mulai dengan latar belakang, di mana keamanan merupakan atribut terpenting bagi suatu negara. Karenanya, dalam menjamin keamanan negaranya, negara melakukan upaya-upaya peningkatan kapabilitas dan juga kapasitas keamanannya, baik melalui angkatan militer dan juga persenjataannya. Korea Utara merupakan salah satu negara yang dikenal dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas keamanan negaranya melalui pengembangan senjata nuklir. Masifnya Korea Utara dalam pengembangan senjata nuklirnya ini telah membawa krisis nuklir bagi semenanjung Korea. Bahkan lebih lanjut, krisis nuklir ini telah mengguncang stabilitas keamanan global. Korea Utara telah mengembangkan senjata nuklirnya sejak tahun 1956 setelah terbaginya semenanjung Korea menjadi dua bagian, yakni Korea Utara dan juga Korea Selatan. Melihat begitu besarnya dampak yang dihasilkan dari penggunaan senjata nuklir ini, Korea Utara merasa bahwasanya ia dapat berlindung di bawah kepemilikan senjata nuklir ini. Kemudian melalui kepemilikan senjata nuklir ini, Korea Utara dapat mengancam keamanan negara lain dan memeras kekayaan negara tersebut untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Di samping itu, Korea Utara juga merasa dengan mengembangkan program nuklir ini, Korea Utara dapat menjadi negara yang kuat dan juga disegani. Alasan saya mengambil kasus nuklir Korea Utara dengan judul penelitian strategi Korea Selatan dalam membendung pengembangan nuklir Korea Utara ini adalah karena saya tertarik dengan isu keamanan internasional, di mana pengembangan nuklir Korea Utara ini telah menciptakan instabilitas keamanan internasional. Saya mengangkat Korea Selatan sebagai negara satu kawasan dalam semenanjung Korea dengan Korea Utara, terkait perilaku Korea Selatan membendung pengembangan senjata nuklir Korea Utara demi mencapai kawasan semenanjung Korea yang bebas ancaman nuklir atau menuju denuklerisasi. Sehingga terbentuklah pertanyaan penelitian bagaimana strategi Korea Selatan dalam membendung pengembangan nuklir Korea Utara. Kemudian kita masuk ke dalam landasan teori. Untuk menjelaskan strategi yang dilakukan Korea Selatan sebagai upayanya membendung pengembangan nuklir Korea Utara, saya menggunakan pandangan liberalisme. Beberapa poin penting yang saya dapat ambil dalam paham liberalisme untuk mendeskripsikan kasus yang diangkat adalah sebagai berikut. Liberalisme memandang positif sifat manusia dan mempercayai bahwasanya kemajuan dapat dicapai melalui hubungan internasional. Kedua, liberalisme percaya bahwasanya dunia dapat terhindar dari kejahatan perang ketika manusia menggunakan alat pikiran dan prinsip-prinsip rasionalnya untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan semua pihak yang terkait. Yang ketiga, perbedaan kepentingan yang beragam dapat terwujud dengan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Atas ketiga poin tersebut dapat digunakan untuk mendeskripsikan perilaku Korea Selatan, di mana Korea Selatan memilih membangun hubungan baik dengan menginisiasikan pertemuan yang menghasilkan kerangka kerjasama dengan Korea Utara sebagai strateginya membendung pengembangan nuklir Korea Utara. Kemudian selanjutnya konsep. Dalam konsep ini untuk menjelaskan kasus yang diangkat, saya menggunakan dua konsep, yakni konsep diplomasi dan juga konsep perdamaian internasional. Diplomasi dipahami sebagai perundingan atau negosiasi yang dilakukan para aktor kepentingan yang menghasilkan kerangka kerjasama yang menguntungkan seluruh pihak terkait. Negosiasi dalam diplomasi juga dapat menyelesaikan konflik. Konsep ini menjadi relevan dengan kasus yang diangkat, di mana Korea Selatan dan juga Korea Utara telah melewati beberapa kerangka kerjasama yang saling menguntungkan keduanya. Di samping itu, diplomasi yang dijalankan Korea Selatan terhadap Korea Utara juga terbukti dapat meredam semakin besarnya konflik di antara keduanya. Meskipun hubungan bilateral ini mengalami banyak hambatan, namun hal ini tetap menjadi bagian dari diplomasi yang telah dijalankan Korea Selatan sebagai strateginya membendung pengembangan nuklir Korea Utara. Kemudian untuk konsep kedua, yakni konsep perdamaian internasional. Dalam konsep perdamaian internasional, resolusi konflik menjadi peranan penting untuk menunjang perdamaian. Di dalamnya terdapat transformasi konflik. Transformasi konflik merupakan proses kompleks yang secara konstruktivis mengubah pola hubungan, sikap, perilaku aktor yang konflik bertransformasi menjadi tidak konfliktual karena kekuatan pengaruh hubungan dengan negara lain.
Kemudian relevansinya dengan kasus yang diteliti adalah Korea Selatan mencoba untuk mencairkan kembali keadaan keduanya yang sebelumnya bersih tegang karena perang Korea, karena adanya sejarah perang Korea, dengan tujuan utama menciptakan semenanjung Korea yang damai atau tanpa konflik persenjataan nuklir yang selama ini mengganggu stabilitas kawasan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan berunding, bernegosiasi, dan pada hasil pertemuan-pertemuan telah ditetapkan beberapa kerjasama antar keduanya. Kerjasama ini tidak dinilai semata-mata untuk menghentikan ketegangan konflik di semenanjung Korea saja, tapi juga untuk kelangsungan Korea Utara sendiri di dunia internasional. Harapannya adalah Korea Utara juga dapat bersinergi dalam komunitas internasional. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke kerangka pemikiran. Berangkat dari pertanyaan penelitian yang adalah deskriptif, di mana pertanyaan penelitian dimulai dengan bagaimana, maka variabel dependen dan independen pada penelitian ini adalah sama, yakni analisa terhadap strategi Korea Selatan. Variabel dependen adalah yang perilakunya hendak kita jelaskan, digambarkan, atau dideskripsikan, sehingga melalui variabel dependen yang diangkat, penelitian ini mau menjelaskan strategi Korea Selatan membendung pengembangan nuklir Korea Utara, yakni melalui diplomasi. Kemudian variabel independen atau unit eksplanatif adalah menjelaskan bagaimana Korea Selatan melakukan diplomasi dengan Korea Utara guna menciptakan perdamaian semenanjung Korea melalui denuklerisasi. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas bab 3 di mana ada desain penelitian. Ya. Saya menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif karena dalam memperoleh data sebagai sumber penelitian saya menggunakan buku, jurnal, dan juga media online yang terpercaya dan wawancara untuk mendukung pemenuhan data penelitian ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan literatur review. Melalui literatur review, saya menemukan karya-karya ilmiah yang sedikit banyak menyajikan bahasan yang berkaitan dengan bahasan penelitian yang saya angkat. Kemudian ada pendekatan penelitian. Saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif di mana dalam penyajiannya penulisan ini tidak memberikan data yang mengandung angka dan juga perhitungan. Saya menekankan analisa penelitian dengan mendeskripsikan fenomena yang saya angkat. Selanjutnya ada metode penelitian. Saya menggunakan studi kepustakaan atau studi literatur. Hal ini karena dalam memperoleh data, saya tidak diharuskan untuk terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data, di mana saya memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan atau melakukan library research guna memperoleh data yang saya butuhkan bagi penelitian ini. Kemudian yang selanjutnya ada sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana dalam penelitian ini saya mencoba menjelaskan atau menggambarkan fenomena yang diangkat untuk menghasilkan suatu konklusi. Dalam hal ini saya mencoba menjelaskan mengenai bagaimana strategi Korea Selatan dalam membendung pengembangan nuklir Korea Utara. Selanjutnya ada tingkat analisa. Saya menggunakan tingkat analisa negara bangsa dan juga unit analisa negara bangsa. Pada kasus ini Korea Selatan dalam strateginya membendung pengembangan nuklir Korea Utara, di mana saya mau menjelaskan strategi apa yang telah dilakukan Korea Selatan sebagai upayanya membendung pengembangan nuklir Korea Utara ini. Kemudian selanjutnya ada batasan konsep. Batasan konsep berguna untuk membatasi bahasan agar tidak keluar dari konsep bahasan, sehingga pembahasan akan tetap berfokus pada apa yang hendak diteliti. Kemudian untuk konsep yang saya gunakan adalah diplomasi dan juga perdamaian internasional, di mana pada konsep diplomasi Korea Selatan melakukan diplomasi dengan Korea Utara, dan poin-poin penting dalam diplomasi seperti negosiasi dan juga kerangka kerjasama telah menjadi relevan dengan kasus yang diangkat, di mana setelah melewati pertemuan-pertemuan kenegaraan antara Korea Selatan dan juga Korea Utara, mereka telah membuat kerangka kerjasama yang menguntungkan keduanya. Lebih daripada itu, diplomasi yang terjalin ini telah meredam ketegangan yang terjadi pasca terbaginya semenanjung Korea, sehingga apa yang menjadi tujuan Korea Selatan, yakni perdamaian semenanjung Korea melalui denuklerisasi, dapat sedikit memperlihatkan potensinya. Kemudian penggunaan konsep dalam perdamaian internasional. Karena
mencoba menggambarkan perilaku Korea Selatan dalam upayanya mewujudkan semenanjung Korea yang bebas nuklir. Atas hal ini, program nuklir Korea Utara telah mengancam stabilitas keamanan bukan hanya bagi semenanjung Korea dan juga kawasan Asia Timur, tapi juga terhadap global sekalipun. Karenanya, jika pengembangan program nuklir Korea Utara ini dapat dikekang, maka hal ini dapat mengantarkan pada kondisi keamanan internasional yang lebih stabil. Kemudian untuk selanjutnya ada alasan pemilihan informan. Pada penelitian ini saya melakukan wawancara dengan informan yang dipercaya dapat memberikan sumber data yang valid, yakni Mr. Park Tae-sung selaku ambasador Korea Selatan bagi Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Saya menggunakan teknik pengumpulan data library research. Hal ini mengacu pada pengumpulan data penelitian yang saya lakukan, menitikberatkan pada karya ilmiah, jurnal, dan juga buku yang dapat diakses baik melalui berbasis internet maupun sumber cetak. Di samping itu juga saya melakukan wawancara juga yang bersifat sebagai, dimana narasumber wawancara ini bersifat sebagai validator data yang telah saya peroleh sebelumnya dari sumber-sumber yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk yang terakhir ada teknik analisa data. Saya menggunakan teknik analisa data kualitatif di mana dalam menjelaskan fenomena krisis nuklir Korea Utara, saya melakukan pengumpulan data-data yang relevan terhadap kasus yang hendak diteliti, kemudian merelevansikan kasus dengan teori dan konsep yang dapat membantu menggambarkan kasus yang diangkat. Setelahnya, saya menyajikan data dalam bentuk penulisan deskriptif. Terima kasih teman-teman, untuk kurangnya mohon maaf. Selamat sore.